Selamat pagi Gen Aksara dimanapun berada. Selamat datang di podcast Aksara. Ati Brata Kumara Suara, obrolan bermakna untuk generasi berkarakter mulia. Bersama saya, Valia Azatun Naswa, dan di edisi kali ini, ruang aksara kita mengangkat tema penerapan program prodistik di ITS SMA Negeri 1 Sumber Pucuk. Dan tentunya terasa lebih istimewa lagi nih, karena kita telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Yuk mari kita sambut dan sapa seluruh narasumber yang hadir di studio kita hari ini. Oke, yang pertama, Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Ibu Dr. Dwi Anggraini SPD MPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya Ibu. Oke, selanjutnya narasumber kita yang kedua yaitu dosen dan tenaga ahli dari ITS, yakni Bapak Zainul Asrori MSc. Selamat datang Bapak. Selamat pagi. Ya, senang sekali bisa mengobrol dengan Bapak hari ini. Dan yang ketiga, tak kalah luar biasanya, kita kedatangan nahkoda sekolah kita, yakni Ibu Kepala SMA Negeri 1 Sumber Pucung, Ibu Iyut Mainarni ST. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu di sela kesibukan yang sangat padat ya Bapak Ibu sekalian. Baik, nah Gen Aksara, sesuai dengan tema kita hari ini, kita bakal mengupas tuntas nih tentang penerapan program prodistik dari ITS yang berjalan di SMA Negeri 1 Sumber Pucung. Kita semua tahu ya, kalau di era digital ini keahlian TIK itu sangat penting banget. Jadi, tidak perlu berlama-lama lagi untuk memulai obrolan kita pada hari ini. Saya ingin kepo-kepo dulu nih kepada Ibu Iyut selaku kepala sekolah kita. Ibu Iyut, jujur teman-teman itu sudah sangat excited banget sama program prodistik ini. Sebenarnya apa sih Bu alasan atau cerita di balik layar Ibu mengapa berani untuk memutuskan menjalin kerjasama bersama kampus keren sekelas ITS loh untuk menjalankan program ini di SMA Negeri 1 Sumber Pucung? Oke Mbak, izin jawab ya. Jangan tergesa-gesa, santai aja. Gini, sebelumnya saya menyapa dulu Ibu Kepala Cabang kita, Ibu Dwi Anggraini, dan juga Bapak Dr. Asrori. Selamat datang di podcast Aksara kita gitu. Ini tayang perdana ini Pak. Oke, sebelum saya menjawab, tadi sebelumnya sama Mbak Vita ya? Mbak Valia? Ya, Valia. Sama Mbak Valia tadi sebetulnya sudah disinggung nih. Di era teknologi, nah seperti sekarang ini kita harus selalu mengupgrade kemampuan kita. Itu sebetulnya sudah menjawab sekian banyak rasa kepo kalian gitu ya. Kenapa saya selaku kepala sekolah menerapkan program prodistik di sekolah kita? Karena memang kita nggak boleh ketinggalan ya, kita nggak boleh mudah puas dengan segala ilmu dan capaian yang sudah kita dapatkan, karena kita harus selalu berkembang secepat teknologi kalau bisa seperti itu. Nah, biar kita nggak salah langkah gitu ya, karena sebagus sehebat apapun yang namanya teknologi, kalau yang menggait kita ini salah, itu juga akhirnya teknologi menjadi sesuatu hal yang negatif, akhirnya seperti itu. Sehingga saya selaku kepala sekolah tidak boleh menjalankan program itu dengan dengan sederhana lah gitu ya, tidak boleh salah langkah. Sehingga kami dan teman-teman yang ada di tim manajemen di SMA Negeri 1 Sumber Pucung mencari program yang hebat yang bisa kita laksanakan di sekolah. Nah, kebetulan nih karena di Jawa Timur ini ada perguruan tinggi yang sangat-sangat luar biasa yang sudah terbukti ya kepiawaiannya gitu ya di dunia pendidikan, yakni Institut Teknologi 10 November Surabaya. Banyak sekali tenaga-tenaga ahli, tenaga profesional di sana, dan juga ada program prodistik di ITS, hanya di ITS gitu ya. Sehingga
sekolah memberanikan diri untuk melamar nih, bukan anu Bu ya, kita melamar dulu nih. Kebetulan setelah melamar kita divisitasi Ibu, setelah divisitasi dengan banyak hal ya Pak ya, sampai hal yang sedetailnya kami juga divisitasi Ibu, sehingga ITS ini perlu meyakinkan kepada kepada tim Prodistik apakah kami itu benar-benar layak untuk menjalankan program Prodistik. Kemudian setelah dilaksanakan visitasi, baru tim Prodistik ini berembuk untuk memutuskan apakah SMA Negeri 1 Sumber Pucung ini layak untuk melaksanakan program Prodistik atau tidak. Sehingga setelah kami mendapatkan surat tanggal 1 bulan yang lalu kurang lebih nih, saya lupa tanggalnya Pak, kurang lebih 1 bulan yang lalu kami mendapatkan surat dari ITS yang menyatakan bahwa SMA Negeri 1 Sumber Pucung layak untuk dijadikan mitra Prodistik, dan diputuskan untuk tanggal 7 dan 8 dilaksanakan TOT untuk para trainer dan juga untuk guru, supaya semua dewan guru yang ada di SMA Negeri 1 Sumber Pucung memahami bagaimana sih konsep Prodistik, sehingga program ini bisa dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh warga sekolah gitu ya Mbak ya. Dan harapan kami Bu, program ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah kemarin TOT 2 hari ini sudah bagus responnya ya Pak ya. Secara umum teman-teman juga mendukung Ibu. Kemarin juga dapat laporan dari tim ITS bahwa teman-teman ini mengikuti program yang khususnya para trainer ini sudah luar biasa gitu Pak ya. Bahkan kemarin sampai maghrib tuh masih di sekolah Ibu, lembur-lembur buat video gitu ya, karena ada tugas di sana gitu ya. Dan alhamdulillah semuanya excited Ibu, karena memang suatu kemajuan itu harus kita selaku pimpinan harus mendobrak Bu ya, harus mendorong gitu agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik, bukan hanya untuk guru tapi juga untuk para siswa gitu ya Mbak ya. Berarti memang tujuannya itu membekali lulusan sekolah kita itu memiliki skill digital standar kampus gitu ya Bu? Iya, harus seperti itu ya. Saya yakin program-program yang diberikan ini kan ada 24 SKS nih yang diinkludkan di mata pelajaran yang ada di sekolah gitu ya. Dan dari sekian banyak mata pelajaran itu semuanya mendukung perkembangan teknologi dan semuanya harus memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah gitu. Baik, sekarang saya ingin bergeser ke Ibu Dwi Anggraini nih, selaku Ibu Kacabdin kita yang super humble nih. Ibu Dwi kan sudah sering mendengar cerita atau memantau langsung SMA Negeri 1 Sumber Pucung. Kira-kira bagaimana sih kesan pertama atau pandangan Ibu sendiri tentang SMA Negeri 1 Sumber Pucung atau yang biasa kita dengar dengan Smaloka, Ibu? Ya, terima kasih Mbak. Siapa? Mbak Valia. Mbak Valia. Terima kasih atas kesempatannya untuk diundang podcast perdana di Smaloka. Tadi Ibu cuma mikir apa korelasinya atau bahasanya kalau itu menjadi akronim Smaloka dengan Sumber Pucung. Kok nggak ada kaitannya? Ternyata Smaloka itu kepanjangan dari SMA Lor Kali. Ternyata di sekitarnya sekolah ini Lor Kali. Sahabat semuanya. Jadi nanti kalau pusing, penat, nah ini refreshingnya bisa melihat sungai yang ada di sekitar sekolah. Kayaknya bisa menjadi eduwisata juga ya. Ikoniknya Smaloka. Nanti digitalisasi ini bisa menjadi IoT-nya untuk bagaimana supaya Lor Kali ini bisa menjadi sesuatu yang dicari oleh semua masyarakat kayaknya. Insya Allah ke depan demikian. Terkait dengan kegiatan Prodistik ini ya tadi ya, sangat luar biasa dan ini perlu terus dikembangkan. Terima kasih juga Pak Asrori yang sudah mendampingi dan memilih SMA Sumber Pucung ini untuk bisa menjadi salah satu mitra Prodistik, dan ini jangan disia-siakan dan harus terus disemangati untuk semuanya bisa berjalan sesuai dengan
harapan dan anak-anak siswa-siswi yang ada di SMA Sumber Pucung, Smaloka, ini bisa terus secara fighting mengikuti perubahan dunia pendidikan terutama di bidang teknologi ini terus masif untuk bisa secara berkelanjutan, kontinu ini mengikuti dan mampu untuk kalau tidak salah administrasi perkantoran ya, prodistiknya. Ini sangat luar biasa. Semua kegiatan administrasi ini sekarang sudah berbasis digital. Nah, ini yang perlu dipahami, bukan berarti kalau administrasi perkantoran ini sibuk dengan kertasan, kemudian persuratan yang hanya manual, tidak, tapi sudah diarahkan kepada digitalisasi sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Begitu, Mbak. Oh ya, amin semoga tercapai ya Bu harapannya. Oh ya, satu lagi Bu, biar prestasi di SMA Negeri 1 Sumber Pucung ini makin melejit atau makin berkembang dan bahkan makin dikenal luas, kira-kira selain prodistik apalagi potensi yang bisa dikembangkan oleh SMA Negeri 1 Sumber Pucung? Nah, ini di depan kita sudah banyak produk. Ada bolu pumpkin, ada coklat brownies, ada branding tumbler. Nah, ini salah satu produk yang tidak hanya prodistik saja, tapi ini produk real yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Tidak ada salahnya ketika suatu hari nanti produk ini dibuat dalam jumlah besar dan mengundang masyarakat sekitar. Ini sepertinya kan di area kampung atau kompleks masyarakat ya, yang tidak terlalu jauh, mereka bisa diundang, kemudian bisa menikmati ya. Mungkin di awal bisa ada, kalau masuk pertama menawarkan produk baru itu kan ada tester. Nah, tapi nggak usah besar-besar testernya. Nanti kecil-kecil bisa dirasakan, tinggal tunjukkan ini harganya sekian, mulai dari yang kemasan kecil, kemasan sedang, sampai kemasan besar. Nah, packaging ini salah satu kegiatan administrasi juga, bagaimana hasil yang sudah diolah, kemudian dipasarkan, kemudian secara administrasi ini seperti apa. Kalau ini ditarik benang merah kan tidak jauh dari kegiatan administrasi perkantoran. Nah, tinggal ditambahkan layanan bisnisnya. Nah, insya Allah Sumber Pucung akan terus berkembang dan siswa-siswinya harus terus semangat. Ya, sekolah ini besar juga karena siswa-siswinya juga mau membesarkan sekolah dengan cara ya mempromosikan ke masyarakat. Bahwa ini ditawarkan, ini bisa ditampilkan besok pada saat MPLS menjadi salah satu bentuk produknya double track biar Pak Menteri. Nah, besok tanggal 13 itu ada Pak Menteri Pendidikan. Ini bisa disampaikan mungkin yang agak kecil itu disajikan untuk tamu. Kebetulan bisa itu tamu dari kami siapkan tenda-tenda untuk ini Pak. Terus kemudian produknya double track itu kami sajikan. Semua tamu peserta didik itu dapat menikmati secara gratis produk yang dihasilkan supaya biasanya itu UMKM Bapak itu mengundang, tapi untuk kali ini Bapak memberikan panggung untuk teman-teman yang mempunyai produk unggulan di masing-masing sekolahnya untuk ditunjukkan dan dirasakan oleh semua peserta upacara pada saat MPLS nanti. Di SMA Singosari. Di SMK 2 Singosari. Mudah-mudahan sakit rawuh Pak Asrul. Mohon doanya semuanya dimudahkan. Itu jadi ini Mbak ya yang ditawarkan, nggak usah jauh-jauh. Ya, betul. Mulai dari hal kecil gitu. Iya, hal kecil. Packagingnya, kemudian ini kan layanan jasa. Kemudian mungkin ada yang punya hajat, dibuatkan souvenir. Nah, itu bisa dijual. Dapat banyak insight nih dari Ibu Kajabdin. Sekarang mau beralih ke Bapak Zainul Asrori, betul Bapak? Ya, Bapak Lia, betul. Ya. Jadi Gen Aksara ingin tahu nih, bagaimana program prodistik dari ITS ini dapat membantu memberikan
poin plus nih Pak, bagi siswa yang nantinya ingin bekerja atau melanjutkan kuliah di bidang teknologi Bapak? Ya, terima kasih Mbak Maria ya. Baik, sebenarnya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Iyut yang sudah berinisiasi untuk bekerja sama dengan IDS, dan kami menyambut gembira positif bahwa inisiasi ini kemudian seperti tadi kita disampaikan Bu Iyut bahwa IDS melakukan sebuah assessment untuk melihat kelayakan sekolah ini untuk bisa menjalankan program ini gitu. Dan kami sudah melakukan itu gitu ya. Ada survei, ada pertanyaan kuesioner yang kami sediakan untuk bisa mengetahui sarana prasarana termasuk juga potensi siswanya gitu ya. Nah, ternyata siswanya cukup banyak ini ya. 432. Saya kira 3, ya 12 kelompok luar biasa ya. Iya. Siswanya sini. Ya, luar biasa. Karena itu seperti tadi mungkin di pengantar sudah disampaikan bahwa teknologi informasi ini bukan lagi sebuah kebutuhan, tapi sudah satu keharusan. Karena memang eranya daerah digital semacam ini udah mau nggak mau udah di semua aspek kehidupan kita itu sudah semua membutuhkan AI, membutuhkan sesuatu yang digital, itu sudah nggak bisa kita hindari. Nah, karena itu potensinya sangat besar, dan kemudian kalau tadi dikaitkan dengan bagaimana ini anak-anak nanti ke depan mau kuliah, mau kerja, itu semuanya butuh ini. Jadi anak-anak yang sudah pernah mengikuti prodistik ini tidak mengalami kesulitan kalau nanti kuliah, nggak kaget gitu ya, karena semuanya sudah by digital gitu ya, by digital. Kemudian juga yang kerja terutama sekarang mau kerja apapun gitu ya, coba lihat yang semua butuh penguasaan terhadap apa itu. Iya. Nah, kalau selama ini barangkali menggunakan device, gadget itu hanya untuk main atau untuk apa. Dengan adanya produksi ini, anak-anak bisa lebih aware, bisa menggunakan dengan bijak. Bahkan tidak hanya menggunakan, tapi kemudian memanfaatkan gawe kita itu untuk kita isi konten yang bagus, untuk bisa mengisi tertentu gitu ya. Gitu. Jadi nggak perlu harus menguasai hadirnya, tapi bisa mengisi gitu. Bahkan bisa membuat misalnya kalau tadi administrasi perkantoran itu juga kemudian anak-anak tidak sesempitnya barangkali yang kita bayangkan itu. Jadi kami sudah berdiskusi dengan Bu Cabdin ini, kalau ya aspeknya malah ke arah bisnis, ke arah administrasi yang sekarang berkembang dengan cepat itu. Karena itu insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk adik-adik semua yang nanti mau meniti karir langsung kerja, atau kerja dulu baru kuliah, atau langsung kuliah nanti pengen kerja. Insya Allah kan ya, betulnya itu betul, ya itu. Nanti nggak cuma di bidang teknologi aja, tapi semua aspek ya Pak. Betul, ini akan luas sekali. Jadi nanti tergantung minat anak-anak. Nah, memang di awal ini tadi yang dipilih adalah administrasi perkantoran ya. Memang, tapi kemudian arahnya bisa ke arah bisnis, bahkan kemudian juga nanti mensupport usahanya anak-anak kelompok usaha siswa yang baru mulai itu. Bisa bantu juga bahwa perlu administrasi gitu ya, bukan administrasi hanya bagian yang penting juga. Logistik kan itu termasuk administrasi. Betul ya, inventory, stok dan seterusnya itu. Iya. Nanti bisa bekerja sama dengan teman-teman yang tidak punya kelompok usaha siswa yang sudah jalan. Mungkin bahkan kalau libur bisa kayak SMK namanya PKL, cuman kalau SMA bisa bunyinya magang ya. Magang belajar. Itu juga ada. Di semester kelima ya. Di waktu yang pendek nggak perlu lama seperti SMK, tapi kemudian benar-benar fokus di satu aspek gitu. Nah, bisa juga. Ini di luar konteks yang ditanyakan. Ini menyambung saja. Apakah memungkinkan Pak ketika di sekolah itu yang mengikuti prodistik, kemudian ini kan ada yang semester ya? Iya. Semester 5 itu berarti di kelas 3, kelas semester 1. Apakah tidak ada dalam tanda kutip golden ticket ketika sudah mengikuti prodistik kemudian bisa ini barangkali ini bisa langsung masuk ke
ITS dengan mengantongi sekian SKS yang sudah dipelajari di Prodistik. Terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa. Betul ya. Ini luar biasa bagus. Jadi begini, kalau sekedar mengikuti proses sampai akhir SKS-nya, tidak ada mekanisme untuk bisa melihat ini layak untuk diberi golden ticket. Tetapi ya, seperti halnya program kita yang lain, ada double track juga, termasuk juga program Prodistik ini, itu kemudian ada event yang namanya Prodistik Competition in IT. Nah, kompetisi itu kemudian menghasilkan ada juara-juara. Kategori apa, ada pemrograman, ada inovasi tertentu di bidang IT ini. Robotika juga ada, kemudian juga ada di multimedia, di video, macam-macam. Nah, itu kemudian diberi apresiasi. Ya, yang juara itu kemudian punya bekal. Itu kemudian ada kategori ya kalau di juara apa itu kalau dia melamar itu bisa dipakai sebagai untuk mengikuti untuk golden ticketnya itu. Atau bahkan kemudian sekarang sudah banyak anak-anak Prodistik di lain sekolah itu sudah diterima di UB, di UNED, di UNSUD, di UNS itu dengan menggunakan sertifikat untuk mengikuti program yang juara-juara tadi itu. Karena memang sekarang perguruan tinggi pengen juga menjaring dari anak-anak yang sudah punya pengalaman prestasi ya, terutama ya prestasi. Jadi prestasi kan tidak hanya prestasi akademik, tapi juga kemudian dia juga coding, apa saja itu bisa dipertimbangkan. Ya, mungkin kalau selain yang dari kegiatan prestasi itu kan mungkin bisa dihitung berapa persentase ya Pak? Iya, kan cabangnya banyak yang kan ada 8 atau 10-an jadi. Ada banyak kesempatan untuk kemudian ada beberapa ya berkomen banyak ya. Nah itu salah satunya Mbak Vel bisa diinfokan kepada semua teman-teman bahwasanya kalau mau kuliah di ITS sekolah sudah Prodistik atau double track, nah harus ikut ajang prestasi yang diselenggarakan oleh ITS. Kalau juara itu kartu untuk masuk ke ITS. Saya tidak hanya ke ITS ya, karena tapi bisa prestasi itu menjadi apa ya? Menjadi bukan tiket langsung, tetapi kemudian jadi pedoman dari perguruan tinggi yang lain untuk ini punya prestasi program itu ya. Lewat jalur prestasi. Betul ya. Jadi peluangnya nggak cuma ITS saja, tapi semua universitas ya Pak. Iya. Bisa dipakai untuk SFDP, bisa. Jadi berlomba-lombalah untuk mendapatkan prestasi supaya diketahui oleh semua masyarakat kemampuan dan kompetensi yang kalian dapatkan selama belajar di SMA Sumber Pucung. Itu yang paling penting. Terus ada satu lagi yang bahkan ada kuliah tamu dari Prodistik, dari JS di kelas 10 dan di kelas 12. Di kelas 10 itu adalah terkait dengan adik-adik nanti kita menyiapkan diri ya, masih kelas 10 gitu ya. Itu menyiapkan diri kemana nanti kalau lulus itu nanti di kelas 12 ya. Tapi maksudnya kalau di awal itu masih tentang penjajakan ya, mengenal tentang Prodistik ini, kemudian juga gimana ya merencanakan supaya sukses ke depan ya. Itu ada di kuliah tamu nanti di kelas 10. Kalau di kelas 12-nya lain lagi, kita ada bekal memilih perguruan tinggi, termasuk juga kalau ingin kerja kemana, kalau ingin kuliah kemana, apa yang harus dipersiapkan. Jadi di balik semua program yang diselenggarakan, baik itu di sekolah, universitas, ataupun lain sebagainya, itu ada sinergi yang saling mendukung nih dari semua pihak ya Pak ya. Luar biasa. Baik, kemudian selain program posisi yang udah kita kupas tuntas tadi, ternyata SMA Negeri 1 Sumber Pucung ini juga punya program unggulan lain yang sudah disebutkan tadi, yang gak kalah kerennya pasti, yakni program double track. Jadi bisa kita lihat di meja kita sekarang teman-teman, udah ada merchandise kece berupa tumbler dengan tulisan double track nih. Plus camilan yang kelihatannya sangat enak, ada brownies dan juga bolu pumpkin. Dan pastinya menggoda banget. Apakah Gen Aksara sudah ngiler dari rumah itu? Ya. Oke, jadi luar biasa.
Luar biasa sekali insight yang telah diberikan. Ternyata obrolan kita sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Dan iya, betul sekali. Dan Gen Aksara jadi makin tahu nih tentang penerapan program prodistik di SMA Negeri 1 Sumber Pucung. Jadi nggak cuma teman-teman belajar aja, tapi juga dapat ilmu, sertifikat, dan yang itu sangat bermanfaat banget di dunia kerja nantinya. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dwi Anggraini, kepada Bapak Zainul Asrori, dan juga Ibu Iyut Mainarni sudah bergabung di studio kita hari ini dan juga atas obrolan serunya hari ini. Sangat banyak banget insight yang telah kita dapatkan hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Dan buat Gen Aksara yang di rumah maupun dimanapun kalian berada, jangan lupa terus update dan upgrade skill kalian, kreatif, dan yang paling penting, tetap jaga karakter mulia kita. Aku Valia Azatun Laswa, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Aksara berikutnya. Stay creative and bye-bye. Sukses semoga.